Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke, kita lanjutkan di bab selanjutnya, yaitu di bab ke-9, menantang ancaman 1. Bagaimana keadaan Danu, Dok? Tanya Fulvi yang begitu khawatir. Saudara Danu sudah melewati masa kritis dan operasinya lancar. Sebentar lagi akan dibawa ke ruang rawat. Jelas dokter. Puji Tuhan, Fulvi sedikit merasa lega. 5 menit kemudian Danu dipindahkan ke ruang rawat lantai 2. Fulvi ke ruang Adi untuk sekedar menyusui dan menidurkannya. Mbak, aku titip Adi sebentar, aku akan ke ruangan Danu, kata Fulvi sambil bersiap untuk ke ruangan Danu. Iya Vi, kamu tenang saja, Adi aman bersamaku, kata Mbak Galdin yang sudah berada di samping Adi sejak tadi. Fulvi berlari kecil untuk menemui Danu di ruangannya. Sampai di ruangan itu, tampak Danu sedikit pucat dan lemah berbaring di tempat tidur. Fulvi mendekat dan mengusap keringat yang ada di keningnya. Kenapa kamu melindungiku, Dan? Kamu tahu itu akan membahayakan nyawamu. Tapi kenapa kamu tetap melakukannya? Fulvi duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya dan menunggu Danu sadar. Keesokan harinya, Danu sudah bangun. Memandang Fulvi yang masih tertidur di sampingnya. Tangan Danu membelai rambut Fulvi membuat Fulvi terbangun. Dan, kamu sudah sadar, bagaimana keadaanmu? Fulvi memperbaiki posisi duduknya. Aku baik-baik saja, Vi, jawab Danu dengan suara masih parau. Kumohon jangan melindungiku lagi. Sudah kubilang jika di sampingku, kamu akan menderita, jelas Fulvi. Karena aku mencintaimu, Vi. Walaupun aku harus menyerahkan nyawaku sekalipun, aku akan tetap melakukannya. Jangan larang aku untuk melindungimu. Aku gak bisa melihatmu menderita, jelas Danu dengan suara masih lirih. Fulvi meneteskan air mata lalu mengusapnya lagi. Aku sudah bilang, jangan pernah mencintaiku. Aku hamil di luar nikah dan aku... Kata-kata Fulvi terhenti. Shh, jangan bicara lagi. Aku tidak ingin mendengarnya. Bagaimanapun keadaanmu dan statusmu, aku akan tetap menerimanya. Aku akan menjagamu dan anakmu akan kuanggap seperti anakku sendiri. Aku juga hidup sebatang kara. Orang tuaku sudah meninggal dunia di Amerika 3 tahun yang lalu. Aku memutuskan untuk pulang karena aku ingin mencarimu. Aku merindukanmu, Fulvi. Jelas Danu yang juga sedikit meneteskan air mata. Fulvi hanya menangis sesenggukan di sebelah Danu. Di sisi lain, wanita bercadar itu datang lagi. Tersenyum di balik jendela seolah ingin melakukan sesuatu. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Fulvi mendapatkan panggilan kerja di perusahaan yang mengontraknya. Ketika sampai di tempat kerja, seperti biasa ruangan tata rambut dan tata rias penuh dengan banyak model. Fulvi mengerjakan tugasnya dengan beberapa staf tata rambut yang lain di sana. Hari ini terdiri dari 2 event, yaitu International Fashion Week siang dan International Fashion Week malam. Para model sudah menggunakan pakaian sesuai dengan baju yang telah dipersiapkan. Fulvi sudah berpenampilan profesional sekarang dengan blazer hitam dan dress biru yang menampilkan keanggunan sebagai seorang penata rambut profesional. Hari ini adalah kumpulan para model papan atas, termasuk dari agensinya dulu. Pagi-pagi sudah banyak sekali orang yang nyinyir dengan Fulvi karena kali ini ada award untuk yang bekerja di belakang panggung, termasuk desainer, penata rias, penata rambut, dan lain-lain. Semua bekerja dengan maksimal. Fulvi kebagian menata rambut untuk kebaya kontemporer dan ini membutuhkan ekstra tenaga karena hampir semua model disanggul. Vi, kamu bisa ambilkan jepit rambut di ruang sebelah? Kata Kak Andin yang masih repot menyisir rambut seorang model. Oke Kak, sebentar. Fulvi berlari hingga menabrak seorang desainer. Maaf Kak, kata Fulvi sambil bangkit berdiri dan membantu orang itu berdiri. Gak apa-apa kok, loh kamu Fulvi kan? Yang di catwalk kemarin itu kan? Orang itu berkata seolah sangat akrab. Maaf kak, apa kita pernah bertemu? Fulvi bertanya makin penasaran. Belum pernah, aku hanya kagum melihatmu saat tampil di catwalk waktu itu. Aku bertanya dengan beberapa temanku bahwa namamu Fulvi. Aku berharap kamu bisa membawa
membawakan rancanganku, Vi. Jelas desainer itu. Aku bukan seorang model, aku hanya seorang penata rambut. Maaf jika aku tidak bisa membawakan rancangan bajumu, terima kasih. Fulvi berlari untuk menghindar. Kenapa dia menolak? Apakah dia benar-benar tidak mau? Dia terlihat seperti ketakutan, gumam desainer itu. Aku masih takut dengan ancaman orang itu. Jika suatu hari aku kembali ke dunia modeling, entah apa yang akan mereka lakukan. Fulvi segera mengambil jepit rambut itu lalu pergi ke tempat Kak Andin. Fulvi meneruskan lagi pekerjaannya. Seperti biasa, Fulvi selalu disiksa dengan semua model dari agensinya dulu. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan Sena, salah seorang sahabatnya juga ketika dulu menjadi model. Sena adalah salah seorang yang menggantikannya untuk pemotretan di Prancis ketika Fulvi resmi dikeluarkan dari agensi tersebut. Fulvi menyapanya begitu bahagia, berharap Sena tidak sama seperti sahabatnya yang lain. "Hai Sen, apa kabar?" tanya Fulvi sambil berdiri. "Baik banget, wanita murahan. Apalagi semenjak kamu dikeluarkan dari agensi, kondisiku jadi semakin baik. Apa kamu tahu?" kata Sena sambil mencekram dagu Fulvi. Ya Tuhan, kenapa semua orang jadi begitu benci terhadapku? Apa yang sebenarnya aku lakukan? Fulvi sangat heran. Kenapa kamu juga seperti Karin dan Rizka? Apa yang aku lakukan? Fulvi bertanya dengan polosnya. Mereka tertawa sinis. Kamu tanya, apa yang kamu lakukan? Sena menjambak rambutnya di tengah keramaian itu. Kak Andin yang melihatnya langsung memukul tangan Sena. "Kalian boleh membenci dan memusuhi, tapi jangan pernah menyakiti pegawaiku. Sekali lagi aku melihat kalian berbuat begitu, aku tidak akan segan melaporkan kalian ke agensi dan kalian akan dikeluarkan," kata Kak Andin sangat marah. "Kurang ajar, awas kalian berdua berani-beraninya mengancamku," kata Sena yang juga sangat geram. Kak Andin memeluk Fulvi dan membawa Fulvi ke ruang sebelah. "Vi, apa kamu tidak apa-apa?" tanya Kak Andin. "Aku baik-baik saja, Kak. Aku sudah terbiasa dengan perlakuan mereka," jawab Fulvi yang masih merasakan sakit di rambutnya. "Apakah ini alasan kamu tidak ingin kembali ke dunia modeling?" tanya Kak Andin penasaran. "Tidak hanya ini, Kak. Ada orang yang lebih mengerikan mengancamku juga. Tapi kakak gak perlu khawatir. Aku baik-baik saja, Kak," jelas Fulvi. "Apa kamu tidak akan melaporkannya ke kantor polisi, Vi?" kata Kak Andin. Tunggu bab selanjutnya karena aku akan selalu update di setiap minggunya, yaitu kalau nggak Kamis, Jumat, atau Sabtu atau Minggu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk video ini. Dan kasih saran juga kalau kamu kepengen kasih saran buat aku. Dan jangan lupa untuk klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Oke? Thank you, bye-bye.